sini saya akan menjelaskan teori alam dari 5 tokoh filsuf. Yang pertama, Thales. Yang kedua, Anaximandros. Yang ketiga, Anaximenes. Yang keempat, Parmenides. Yang kelima, Heraklitos. Thales. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah menjadi padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut. Tokoh Anaximandros. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air dapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximandros berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron merupakan gabungan a dan pras menurut bahasa Yunani, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, panas dan dingin, kering dan basah, malam dan terang. Tokoh Anaximenes. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik
sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api, yaitu pemikiran Thales. Udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Untuk lebih memahami pemikiran Parmenides, dapat digunakan contoh berikut ini. Misalnya saja seseorang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Di sini Tuhan yang eksistensinya ditolak orang itu sebenarnya ada. Maksudnya harus diterima sebagai dia yang ada. Hal ini disebabkan bila orang itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka orang itu sudah terlebih dahulu memikirkan suatu konsep tentang Tuhan. Barulah setelah itu konsep Tuhan yang dipikirkan orang itu disanggah olehnya sendiri dengan menyatakan Tuhan itu tidak ada. Demikian Tuhan sebagai yang dipikirkan oleh orang itu ada, walaupun hanya di dalam pikirannya sendiri. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu pastilah mengendalikan bahwa sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan. Sebenarnya itu Parmenides menyamakan antara yang ada dengan pemikiran atau akal budi. Tokoh Heraklitus. Menurut Heraklitus, pemikiran yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada suatu pun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses. Ia terkenal dengan ucapannya Panteri kai uden menei, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal atau tetap. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Heraklitus dengan dua cara. Pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Yang kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api.